Baik, alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita bisa berjumpa kembali dalam momen dan tentunya tamu yang berbeda gitu. Kali ini kita berbincang santai dengan seniman muda asal Madura. Pulau Mandangin. Gitu ya. Iya. Pulau apa? Pulau Mandangin. Pulau Mandangin. Pulau Mandangin. Ada yang tahu enggak Pulau Mandangin? Pulau Nantilah. Mandangin. Gitu ya. Baik, kita sapa. Halo Mas Dodi Garcia, biasa dipanggilkan Mas Dodi Garcia ya. Dores Garcia. Oh iya, Dores Garcia. Ada filosofinya ndak itu? Kenapa kok ini? Oh, begini. Filosofinya itu biasa. Awalnya kan Iku Garcia itu diambil dari bahasa Spanyol. Ais, Iya, bahasa Spanyol. ada kaitan dengan idola mungkin atau ada? Ada. Oh iya iya, Ada. iya. Dari Spanyol. Itu ada salah satu back klub ternama itu di Spanyol, yaitu klub ibu kota namanya Real Madrid. Oh, Real Madrid. Ya, mungkin teman-teman di luar sana sudah tahu siapa itu Real Madrid. Iya iya iya. Namanya itu back yang paling tangguh dan ganas sih. Sergio Ramos Garcia. Oh, Sergio Ramos Garcia. Setelah saya cari apa itu artinya Garcia, ternyata anugerah. Oh, anugerah itu cuman bahasa Spanyol begitu. Iya, Garcianya itu bahasa Spanyol. Ternyata diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu anugerah. Anugerah. Begitu. Jadi Dores ini memang nama Iya, nama asli. asli. Nama asli. Apa ya? Ada maknanya juga enggak ketika digabungin dengan Dores Oh, Garcia ini? enggak ada. Sebenarnya gini, nama asli saya itu kalau dari bapak ya, Dodi Dores. Oh, Bapak Dodi Dores. itu dulu suka lagu-lagu ada almarhum itu Dodi Dores yang pernah dinyanyikan oleh Nike Ardila, Mendung Tak Berarti Hujan gitu. Akhirnya iya. Ceritanya begitu. Lah, kenapa saya ganti Dores Garcia? Biar lebih modern, Heeh. terus ya enak lah gitu Iya, dipanggilnya. iya. Jadi Dores ini nama asli, Ya. kemudian Garcia ini juga diambil dari apa namanya bahasa Spanyol Bahasa Spanyol yang artinya anugerah. anugerah gitu ya. Lah, ternyata setelah saya masuk di dunia sastra, saya cari-cari ada seniman-seniman sastrawan di Spanyol itu. Ada yang namanya Garcia itu. Garcia, tapi bukan Dores Garcia. Eh, Gabriel Garcia. Gabriel Garcia Ya, gitu. begitu. Kok apa namanya? Kenapa kok bisa? Ini kan ini ya apa namanya? Seniman ya, Seniman. Kenapa kok ngambil bahasa yang kemudian itu ada kaitannya dengan Real Madrid? Oh. Kebetulan saya ini kan juga fansnya, fans Iya. Real Madrid. Salaman Salaman dulu sama Ala Madrid. Ya mohon maaf lah yang Barca Iya, isi dulu ya, iya. isi dulu. Nggak tahu ya. Pokoknya saya ini kok enak gitu. Ketika di ucapannya, ketika dipanggil gitu. Garcia. Apa? Coba dikaitkan apa digabungin sama nama saya yang di belakang kan nama saya kan dari Dores. Dores Garcia enak ya. Ya udah di sosmed itu saya ganti. Semua Iya, Dores Garcia. Dores Garcia Iya, gitu. iya. Ya wes. Aslinya asli mana tadi? Pulau Mandangin. Pulau Mandangin. itu Madura. Madura. Sampang Madura. Oh, Sampang ya. Ya, Sampang Madura. Sampang. Sampang Madura itu dari pelabuhan nantilah pokoknya di sana ini. Yo, Sampang. Jadi intinya Mas Dores Garcia ini kelahiran Madura gitu, Sampang gitu ya. Betul sekali. Terus hari ini sudah apa namanya kesibukan sehari-hari di apa namanya selain di bidang seniman ini ada ndak yang kesibukan lain selain Adalah. mendalami dunia seniman ini? Ada. Di mana-mana kan orang itu butuh makan.
Butuh Oh, iya. makan itu kan harusnya kerja. Kerja. Lah di samping itu kan bagi saya kan seorang seniman sastrawan. Sastrawan. Bukan penyair loh. Penyair. Masih Oh. bercita-cita mau jadi penyair. Penyair. Bukan seorang penyair. Karena Ini- saya belum menerbitin buku. Tapi sudah Ada lah. ada niatan yang kemudian Untuk sudah diterbitin. Tapi sudah ada itu ya. Ada Sudah karang. ada beberapa puisi gitu. Ya selain saya kerja, terus di luar kerja itu saya kadang nulis, kadang ngelantur kemana-mana cari suasana gitu. Tapi ini kan pernah nempuh S1 ya. Nempuh S1. Nempuh S1 di Nempuh S1 di Universitas Kanjuruhan Malang, Kanjuruhan Malang di jurusan FKIP Geografi. geografi. Oh. Lah terus kok bisa artinya ini geografi ke seniman ini kan nggak nyambung. Ini Oh, apa iya. yang kemudian melatar belakangi? Melatar belakangnya ya oke baik. Kenapa kok bisa harus masuk ke dunia seniman? Gini loh Mas Hen ya. Hmm. Saya memang bidangnya itu di apa di bangku kampus itu ya. Hmm. Pendidikan geografi ya. Geografi. Ini unik ceritanya ini. Berarti ini judulnya anu ya, Terkuak Nasib Melangkah Sastra ya. Ya. Ya, masuk itu. Terkuak Nasib Melangkah Sastra. Oke. Jadi pada waktu itu ada mungkin saudara Hendy tahu yang namanya Fadil Kholik, tapi di atas panggung itu dipanggil Fadil Sufina. Fadil Sufina. Tahu kan? Oh iya, ya, iya. Fadil Sufina yang pernah nerbitin buku Debu-debu Trotoar. Debu trotoar. Nah, lah, Enggak dibawa itu bukunya ya. Harus enggak. Anu apa itu? Gimana ya? Ya Mas Fadil. Ya Kak Fadil. Saya kan manggilnya Kakak karena dulu satu kos dan Kak Fadil itu senior saya. Kak Fadil itu pindah kos lama gak jumpa lah. Pada saat itu ya namanya masih duduk di bangku perguruan tinggi ya. Adalah suasana percintaan gitu. Saya sedikit cerita ya. Gak apa-apa, boleh. Di sini. Lah, karena latar belakang saya itu pendidikan geografi. Ya udah. Akhirnya saya naksir lah sama sesuatu. Bidadari yang turun dari kayangan melewati tangga pelangi gitu. Akhirnya udah bubaran dan saat itu gimana ya? Gimana kalau seseorang ya ditinggalkan lah. Jadi hati nih kayak apa? Gusar. Gusar. Gitu kan. Bahasa kerennya itu sekarang galau. Galau gitu nah. Terus akhirnya Kak Fadil itu ke kosan saya, kosannya saya, kos-kosannya Kak Fadil yang dulu. Dek, iya Kak, saya nitip anu ya, tas dulu. Tasnya Kak Fadil jelek tuh, pokoknya jelek. Tapi di dalamnya itu isi buku-buku sastra. Iya Kak, taruh situ aja gitu. Akhirnya Kak Fadil, kamu mau kemana Kak? Aku menghadiri apa ya? Teater. Iki sih ketemuan sama temen, masih ketemuan sama temen. Oh iya Kak. Akhirnya saya tanpa izin buka tas itu. Buka tas itu. Lah, ketemu buku seperti ini. Aku. Yang judulnya Aku. Iya. Gak tahu aku dulu. Ya. Saya gak tahu apa ini buku. Akhirnya Kak Fadil itu lama datangnya, saya baca. Ternyata di sini ada salah satu puisi Khairil Anwar kan? Ya, Khairil Anwar. Ini karangan Khairil Anwar ini berarti. Puisinya Khairil Anwar, tapi bukunya ini Sumanjaya. Penulisnya Sumanjaya. Ada salah satu puisi yang berjudul Aku. Terus baca sampai ke belakang, ya dari perjuangan. Dari Diponegoro kan ada semua itu. Dah ternyata di paling belakang akhir itu saya membaca
ada salah satu kalimat, bukan maksudku membagi nasib. Nasib ialah kesunyian masing-masing. Lah, ini lain kata-kata ini. Kok menarik? Jadi nembus langsung Nembus gitu. ya. Kok gitu ya? Tak baca lagi. Bukan maksudku membagi nasib. Nasib ialah kesunyian masing-masing. Lah, pada waktu itu Kak Fadil pulang, tanya, "Kak, itu buku yang berjudul aku itu judulnya apa? Judulnya puisinya siapa?" "Oh, itu kalau puisi-puisinya dari Khairil Anwar, penulisnya Sumanjaya. Belinya di mana, Kak?" "Ini dulu belinya di adalah salah satu toko buku di Kota Malang." Karena namanya mahasiswa gitu, Saudara Hendy. Ya itu. Akhirnya saya itu ke tempat buku yang di Jalan Wilis. Di Jalan Wilis. Saya punya uang waktu itu 18.000. Dan buku ini murah. Mintanya orang yang jual itu minta 15.000. Itu pun masih ditawar sama saya. 11.000. Akhirnya jadi, tak baca. Lah, ini jadi penyemangat saya. Buku ini, buku aku ini. Jadi ada yang makna tersirat yang kemudian merubah yang awalnya galau menjadi sebuah keceriaan. Begitulah kira-kira. Begitu ya. Jadi awal mula senang ke dunia seni. Dunia seni, ya dari ini. Dari buku ini. Makanya buku ini ya kemana-mana pasti saya bawa. Gak ada di tas saya itu buku lain. Padahal waktu saya kerja di Surabaya, kerja di Surabaya, buku apa aja pasti saya punya. Tapi kayak Sosiawan Lea, Pendra WS, almarhum Sapardi Djoko Damono, ada. Karena setiap gajian pasti saya beli buku minimal 2. Pada waktu kerja di Surabaya. Jadi bisa dikatakan yang mampu merubah ini berawal dari sebuah buku yang dibawa oleh yang bernama Fadil Fadil Sufina. Jadi harapannya semoga Fadil ini nonton video ini. Halo Kak, apa kabar Kak Fadil? Dan semoga juga bisa berbagi cerita tentang dunia seni di seni. Studio ini gitu kan. Nah, ini setelah masuk di dunia seni begitu sudah pernah melanglang ke mana saja? Oh ya. Semenjak saya masuk di dunia seni itu begini, Saudara Hendy. Setiap kali ada pertunjukan atau pembahasan tentang sastra lah gitu, pasti saya datangi. Yang saya datangi itu banyak. Madura sudah pasti ya, Mojokerto, di Malang apalagi gitu. Di Malang apalagi, karena saya sudah pernah baca di mana itu Radar Malang. Oh ya, pernah ini juga ya. Di Radar Malang. Kalau di Mojokerto cuma menghadiri saja, karena di sana ada pameran buku. Dan setiap perjalanan titik kota yang saya jumpai ada ceritanya, gitu. Memiliki cerita, memiliki makna. Lah, salah satunya itu di Madura lah. Di Madura. Madura saya ketemu salah satu Kiai Haji Deza Wawi Imron, budayawan. Sempat berpose dengan beliau. Itu salah satu keinginan saya juga. Beliau salah satu penyair yang pernah motivasi saya. Kayak judul puisinya itu Madura, akulah darahmu. Di atasmu bongkahan batu yang tidur merangkum nyawa. Kira-kira. Beliau. Akhirnya di sana di Madura pada waktu itu salah satu penyair muda itu dijadikan satu. Judulnya ambil dari bahasa Madura. Gaik bintang keker bulan. Kalau itu karangan juga. Bukan, memang judulnya itu diambil dari apa ya?
lagu itu kayak Ya, semacam lagu, kayak lagu itu lagu kan. Madura. Zaman dulu tapi. Zaman dulu. Kayak bintang keker bulan. Kalau di bahasa Indonesia kan bintangku galah, bulanku dapat gitu. Itu akhirnya dari penyair-penyair muda Sumeneb sampai ke Bangkalan itu dijadikan satu. Terus diloncengkan di mana ya? Ada salah satu kopianku di Pamekasan. Ya intinya di Madura begitu, Di Madura dipanggungkan. dipanggungkan. Terus selain ini sudah apa namanya Di Madura. jalan ke Madura, kemudian sudah tampil di beberapa kota begitu kan? Betul ya. Jalan ke banyak tokoh yang dijumpai selain Oh ada. tokoh yang terkenal apa Imam siapa namanya seniman yang sempat berpose sampean tadi? Oh, yang barusan. Kiai Haji Dezawawi Imron. Dezawawi Imron. Iya. Itu. Selain itu Ada. pernah berjumpa dengan siapa? Pada waktu itu saya mendapatkan salah satu kata-kata lah dalam perjalanan itu. Tapi pulangnya bukan berangkatnya. Oh ya, Ada pameran buku di Mojokerto. di Mojokerto. Di Mojokerto. Lah enaknya jadi ya orang lontang-lantung kayak gitulah. Teman-teman di rumah itu bilang manggil saya itu anak kabur keanginan gitu. Karena ada maknanya itu ndak? Ada anak kabur keanginan itu jarang pulang gitu. Sedangkan di rumah itu sering angin gitu. Oh iya. Jadi saya lontang-lantung ke titik kota ke kota lain, ke kota gini, dan pasti saya mampir di kota ini. Karena belakangan dulu ya. Ya di Mojokerto itu gini, Saudara Hendy. Di Mojokerto saya bertemu Susilo Tur. Susilo Tur. Adik dari Siapa beliaunya itu? seorang penulis juga, Seorang sastrawan penulis, juga. sastrawan. Dia adik dari Pramudia Anantatur yang pernah dihukum itu. Karena tulisan itu bisa membangkitkan semangat kayak ditulis sama almarhum W.S. Rendra, kayak pertemuan itu. Pertemuan mahasiswa itu kan membangkit akhirnya pada zaman Orde Baru kalau tidak salah pada tahun berapa gitu. Begitu. Selain itu lagi ada yang pulang dari acara pameran buku itu di Mojokerto, saya mendapatkan salah satu kata-kata lah di perjalanan dalam bis. Bermimpilah sampai orang-orang mengira kau mati. Gitu. Iya. Lah, artinya gimana? Aku ini memang sekarang bukan seorang penyair. Iya. Kan masih bercita-cita. Bercita-cita. Lah, bermimpilah sampai orang-orang mengira bahwa kau sudah mati. Dari itulah saya semangat juga. Aku meskipun tidak menjadi seorang penyair, tetap menulis. Karena menulis itu bisa menjadikan orang bisa berpikir, tahu tentang ini. Beda sama orang cuman ngopi, makan lah istilahnya. Iya betul. Artinya memang harus diselingi dengan menulis. Dan tentunya harus diperbanyak membaca juga. Selama perjalanan atau selama mendalami dunia yang sekarang ini, dunia seni, dunia seni. Adakah kata-kata yang kemudian sudah tercipta yang mau dibukukan ini ada? Ada beberapa puisi tapi masih belum banyak lah. Gitu. Yang mungkin harus dipersembahkan salah satunya di sini. Oh ada. Apa? Judulnya apa ini apa? Ada judulnya. Coba dulu di. Sekarang atau gimana? Ya, coba. Artinya biar ada apa namanya berbagi pengalaman kemudian. Siapa tahu dengan Mas Dores ini membaca karangannya di sini, ciptanya di sini, ada yang kemudian tertarik untuk meminang Mas Dores sebagai penulisnya. Begitu. Enggak, masih bercita-cita, tapi ada. Boleh
diperagakan. di ini kan. Oke, baik. Ini tentang apa? Ini tentang keinderaan. Oh. Keinderaan. Jadi keinderaan ini pendengaran atau Iya. Tapi dengarkan dulu lah. siap. Jadi silakan teman-teman ya simak baik-baik gitu. Jangan tertawakan. Kalau bacaan puisi saya jelek. Karena puisi cengeng yang biasa saya baca. Oke lah, saya baca ya. Siap. Ini puisi mungkin ada kaitannya sama Presiden Malioboro, yaitu Bapak Umbulan Duparanggi. Dia maha guru sastra di Malioboro. Beberapa hari dia sudah pulang. Ya, semoga amal ibadahnya diterima lah. Amin. Untuk Bapak Landu Paranggi. Keinderaan. Oh, dengung keabadian mengalun, terkuak langit berlapis-lapis, terkuak nasib melangkah garis. Oh, dupa bergelung mengusung doa, dupa membumbung mengiring pinta. Manus, betapa dosa selalu manis di Mayapada, betapa pahala sepahit buah maja. Duh Tuhan, ku ketuk pintu surgamu, dalam tangisku ingin ku dengar kedamaian gending Lokananta dalam akhir perjalanan panjang hidupku. Ya Rabbi, aku datang, aku pasrah di pangkuanmu. Begitulah. Iya, luar biasa. Itu ada maknanya, ada makna yang tersirat di ini. Ada. Di mana isi salah satu puisi ini kita sama-sama tahu lah, yang namanya dosa itu serasa manis, sedangkan pahala itu serasa pahit untuk di zaman sekarang ini. Betul itu. Gitu. Sangat susah iya. mencari berbuat yang kemudian mendapatkan pahala gitu. Itu sangat susah. Karena ya itu kayak pahit kalau mendapat kalau mencari pahala ini itu kayak pahit. Sedangkan pahala itu serasa manis. Dosa serasa manis. Sedangkan pahala itu serasa sepahit buah maja. Pahit buah maja. Ada itu di Mojokerto kalau nggak salah, buah maja. Oh, memang ada ya? Ada buah maja. Gitu. Buah maja. Buah maja ini yang juga yang menjadi yang melatar belakangnya atau yang menjadi salah satu faktor munculnya juga nama kerajaan Majapahit itu. Iya. Ternyata sejarah juga saudara ini. Ya, kadang-kadang kalau sudah kisah sejarah Majapahit ini kan secara sudah umum gitu, iya, umum, dan betul. banyak yang memang sudah mengetahui begitu. Selain motivasi kemudian ini, adakah kemudian hal yang paling disenangi dalam dunia seni? Disenangi, entah itu dunia hanya jalan-jalannya saja, atau ketika mencari makna sebuah kata, atau ketika melanglang buananya itu. oh iya. Atau ada sesuatu yang lain yang kemudian bisa melipat gandakan kesenangannya di dunia seni ini. Sebenarnya begini, saudara Hendy, kita membuat puisi lah, gitu ya. Kalau membuat kata-kata bagus itu ada kamusnya. Iya. Tapi kalau membuat
puisi atau syair itu apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, itu yang bukan yang paling penting, yang penting gitu. Dan ketika melihat atau mendengar atau mengalami itu, ketika menulis di dalam kamar misalkan, perlu keheningan biar pikiran tidak kacau. Gitu. Iya. Puisi ini mau diapain? Tergantung prosanya dan diksinya, pilihan kata gitu. Prosanya ini mau dikarakterin seperti apa? Percintaan, pemberontakan, atau perbangkitan, atau asmara, macam-macam lah gitu. Iya. Gitu. Kalau ngarang kata-kata saat ini, misalkan itu secara spontan bisa, atau memang perlu waktu dan suasana tertentu untuk membuat secara spontan tuh bisa, cuman ya itu tidak bagus, tidak begitu, tapi tidak kena gitu. Tidak kena. Bagi pendengar itu tidak kena. Saya ada salah satu di ruangan ini ya misalnya, karena apa aja itu bisa dijadikan puisi, karena puisi itu seperti gambaran lah gitu. Gambaran. Misalkan ini warna hitam, warna biru, UKUK channel kan. Sedangkan A ini warna pink merah ini. Pink ya. Ya. Nah, ada banyak bertanya kenapa kok harus ada pink di situ. Gitu. Ini bisa dijadikan rayuan ini. Warna pink cocok dengan warna gincumu untuk menemani kesepianku. Iya. Gitu. Maaf Kak Badil, itu kata-kata. Sebenarnya ada juga kata-kata apa ya? Saya ini meskipun belum nerbitin buku, kadang orang-orang itu bilang, "Allah, masa bisa jadi seorang penyair?" Tapi saya yakin seperti halnya ini, surga dan neraka belum tentu ada, gak masuk di akal saya. Tapi aku yakin itu ada. Begitu. Jadi terfokus kepada keyakinan tentunya. Keyakinan lah, iya. Lah ada lagi, saya ada salah satu kata-kata ya, Madura yang menghangatkan perjalanan hidupku. Kota Malang akan membeku jika melawan candera nasibku. Itu salah satu semangat kan, kata-kata semangat bagi saya pribadi loh. Makanya setiap saya kemana-mana, kota ini yang saya gitu. Menjadi tempat kembalinya gitu. Iya. Ini hari ini sebenarnya kan adanya channel ini salah satunya itu adalah memberikan motivasi kemudian kepada para pendengar kemudian atau yang menonton begitu. Motivasi utamanya kan hari ini itu persoalan kegagalan kadang. Iya. Nah, ada mungkin bagaimana adakah motivasi yang kemudian ingin disampaikan melalui kata-kata agar bisa mencoba untuk motivasi para pendengar ataupun yang menonton video ya kali ini. Ya itu tadi, saya bukan selalu ya, lebih ke kata-kata barusan saya bilang itu, yang selalu menghangatkan perjalanan hidupku. Maaf. Madura yang selalu menghangatkan perjalanan hidupku. Kota Malang akan membeku jika melawan candera nasibku. Nah, kenapa begitu? Ketika aku meninggalkannya kota ini, mulailah hari-hari kelabuku. Begitu ya. Nggak jangkau. Begitu. Ya, tapi kadang kalau orang bukan tidak berjiwa seni, yang menganggap enteng sastra lah gitu.
apa itu sesat, susah dimengerti kan begitu. Padahal belajar sastra itu menuntut kelembutan budi. Oh begitu ya? Iya. Kok bisa misalkan? Contohnya kalau ngobrol. Coba katakanlah ngobrol tentang apa, pakai bahasa sastra. Dengarnya itu adem. Begitu. Tenang gitu. Terus kena. Di hati tuh kena. Beda kan saudara sendiri kan anak aktivis yang sudah ya dulu. Iya ya dulu. Pasti kan kata-kata itu orasinya waduh gawat ya, iya kan? Beda kalau anak sastra itu. Mungkin ada di suatu tempat juga ada kalanya kayak tergantung penyampaian juga lah gitu. Tapi memang sastra itu menuntut kelembutan budi. Gitu. Begitu ya. Ini apa namanya? Tadi kan sempat membacakan sebuah kata-kata atau puisi itu tadi. Lebih ke kata-kata kayaknya. Yang pertama tadi keinderaan. Keinderaan. Oh iya. Lebih ke kata-kata itu ya. Iya. Syair. Saya semacam kurang begitu. Adakah lagi satu yang bisa dibacakan lagi begitu? Aduh. Ini nih. Ada. Coba harus ini. Baik, saya akan bacakan ya. Ini tentang kegagalan. Kegagalan ini bagian dari motivasi mungkin ya juga ya. Bisa jadi. Semuanya motivasi. Motivasi semua. Tanpa motivasi kita nggak bisa melangkah. Susah. Iya, susah. Nggak bisa melangkah. Begitu. Iya. Yes. No. Saya coba akan membacakan ya. Kegagalan. Aku benci melihat kegagalan. Dinding-dinding karang yang bisu tidak akan mampu menghibur hatiku. Angin kencang bertiup membawa bau busuk. Aku terkapar di atas batu. Aku terbuang bagai seonggok sampah. Aku terhina bagai anjing kena gebuk. Aku tersinggung bagaikan raja ditolak cintanya. Oh, aku malu memandang bayanganku sendiri. Akan kurobek pakaianku ini. Akan kuinjak-injak wajahku ini. Akan kucekik leherku dan kubakar rambutku sendiri. Oh, apa gunanya pengembaraan panjang? Akhirnya semuanya gagal membentur dinding-dinding karang. Begitu. Luar biasa. Ya. Ini ada makna tersendiri ya. Ya, tentang kegagalan itu. Tentang kegagalan. Saya serasa pernah kayak saya pribadi ya, saya serasa dikucilkan, kayak seperti kadang merasa tersinggung seperti raja yang ya kalau raja-raja dulu kan kalau ditolak itu kan mesti tersinggung ya. Tersinggung. Semuanya kegagalan itu karena seperti membentur dinding-dinding karang. Pecah. Gitu. Aduh. Jadi sudah pernah merasakan hal yang mungkin semuanya orang bukan mungkin sebagian orang lah gitu. Pernah merasakan yang namanya kegagalan. Iya, kegagalan. Tapi tidak harus menutup kesempatan untuk kemudian membangun tidak harus sebuah kesuksesan kembali. Tidak harus. Kita harus terus bangkit. Jangan jadi penghalang enggak harus. Itu. Itu saja yang untuk perbincangan kali ini ya. Iya. Atau ada yang mau disampaikan? Apa ya? Untuk sama teman-teman di sana. Untuk kepada teman-teman di sana yang suka sastra atau yang belum. Banyaklah berbaca. Saya selalu teringat, mungkin saudara Hedi masih ingat. Apa itu ya? Kata-kata dosen Pak Iskandar itu. Oh iya. Pas waktu ya. Dan pasti yang kuliah di inilah. Kanjuran pasti tahu lah. Universitas Kanjuran Malang ini. Banyak baca, banyak tahu. Sedikit baca, sedikit tahu. Tidak baca, tidak tahu. Lah itu yang saya pegang. Meskipun tua, tetaplah baca.
Karena perkembangan pengetahuan seseorang itu kan makin berkembang begitu ya. Jadi itu adalah sebuah pesan buat teman-teman. Walaupun kita pernah gagal, tapi jangan kegagalan itu menjadi penghambat atau penghalang teman-teman untuk melangkah mencapai kesuksesan. Kemudian yang selanjutnya, ilmu itu penting dan ilmu tidak akan didapati tanpa kalian membaca. Artinya kalian ini harus memperbanyak membaca. Ya, seperti hal yang tadi, banyak baca, banyak tahu. Sedikit baca, sedikit tahu. Tidak baca, maka tidak akan tahu. Gitu. Nah, persoalan praktek tidak harus, misalkan contoh, banyak yang menyampaikan bahwasanya buat apa baca buku? Yang penting adalah praktek. Memang begitu, tetapi dasar untuk melangkah ketika sudah sering banyak membaca buku, maka tentu pengalaman, kemudian pengalaman, kemudian pengetahuan akan menjadi landasan untuk teman-teman melangkah mencapai kesuksesan. Bukan begitu ya? Betul begitu, Saudara Andi. Oke, itu saja dulu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan langsung komen di link berikut di kolom komen video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.